Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Sobahul khair anak-anak hebat level 2. Kaifa haluk? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 6. Seperti biasanya, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat kreasi maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Buaya. Masih ingat tidak? Pada tema 7 kali ini sudah beberapa kali Ustadzah menceritakan tentang dongeng hewan atau fabel ya. Masih ingat tidak? Ada asal-usul kota Surabaya, ada cerita si burung Kiki dan Kiku, ada cerita Cerpelai dan Bebek, kemudian persahabatan kupu-kupu dan semut ya. Nah, kalian ceritakan kembali dongeng-dongeng tersebut ataupun boleh dongeng dari teman atau orang lain ya. Kalian ceritakan kembali, pilih satu cerita, yaitu cerita tentang hewan. Kalian tuliskan kembali pada kolom berikut ini menggunakan bahasa kalian ya, diringkas. Kalian mengerjakannya pada halaman 210. Kita akan belajar matematika. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Yang pertama adalah pecahan setengah. Kalau pecahan setengah berarti harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar ya. Menjadi dua bagian yang sama besar. Gambar yang pertama ini dibagi menjadi 4, berarti bukan pecahan setengah. Gambar yang kedua juga sama dibagi menjadi 4, bukan pecahan setengah. Gambar yang ketiga ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, berarti termasuk pecahan setengah. Gambar yang ketiga ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, berarti termasuk pecahan setengah. Kemudian gambar yang kelima ini dibagi menjadi 4, berarti bukan pecahan setengah. Selanjutnya adalah pecahan sepertiga, berarti harus dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Selain itu bukan pecahan sepertiga ya. Gambar yang pertama dibagi menjadi 3 bagian sama besar, termasuk pecahan sepertiga. Gambar yang kedua hanya dibagi menjadi 2, berarti bukan pecahan sepertiga. Gambar yang ketiga dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, termasuk pecahan sepertiga. Kemudian gambar yang ketiga juga dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, termasuk pecahan sepertiga. Dan yang terakhir ini dibagi menjadi 4 bagian, berarti bukan pecahan sepertiga. Kemudian pecahan seperempat berarti harus dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang pertama ini ada sebuah bangun datar dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti termasuk pecahan seperempat. Kemudian ini hanya dibagi menjadi 2, berarti bukan pecahan seperempat. Terus ada 2 bangun datar yang masing-masing dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti termasuk pecahan seperempat. Selanjutnya bangun ini hanya dibagi menjadi 3 bagian, berarti bukan pecahan seperempat. Dan yang terakhir adalah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti termasuk pecahan seperempat.
Setelah tadi kalian mengelompokkan mana yang termasuk pecahan setengah, sepertiga, seperempat, di sini kalian menggambar ya. Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Ada pecahan setengah, sepertiga, seperempat. Untuk bangunnya kalian dapat menggunakan bangun datar seperti lingkaran, kemudian segi 4, segitiga boleh. Yang penting dibagi menjadi bagian yang sama besar ya, tergantung dibagi menjadi bagian yang sama besar sesuai dengan pecahannya ya. Kalau pecahan setengah berarti dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pecahan sepertiga berarti dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar masing-masingnya. Kemudian yang terakhir, pecahan seperempat berarti dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian masing-masing bagian pecahan itu kalian arsir seperti pada contoh sebelumnya tadi ya. Kalian mengerjakan pada halaman 212. Masih tentang pecahan, selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Ada 12 siswa, yang kita cari adalah setengahnya. Berarti kalau setengah itu dibagi menjadi 2. Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 siswa yang bertugas membuat maket. Soal yang kedua, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Berarti ada 12 dibagi menjadi 3 sama dengan 4 ya. Ada 4 siswa yang bertugas membuat dongeng. Soal yang ketiga, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Ya, 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Ada 6 siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Soal yang keempat, di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Berarti 8 dibagi 4 ya. Sama dengan ada 2 ya, 2 ekor ular berbisa yang ada di sebuah kebun binatang. Oke, sudah selesai materi hari ini. Terima kasih ya anak-anak hebat sudah menyimak dengan baik. Pesan Ustazah, tetap menjalankan sholat 5 waktu, jaga kesehatan, bantu orang tua, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.